Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Lutfi, Matematika Mudah. Baik, kali ini kita akan membahas SPLDV, Sistem Persamaan Linier, dua variabel. Baik, kita simak video berikut ini ya. Kita mulai dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, memahami definisi persamaan linear dua variabel. Yang kedua, mampu menyelesaikan persamaan linear dua variabel. Yang ketiga, mampu membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan linear dua variabel. Dan yang keempat, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear dua variabel. Ada PLDV dan SPLDV. Apa ya bedanya? Yang satu pakai es, yang satu tidak, gitu ya. Kalau yang pakai es berarti agak dingin dong. Apa perbedaannya? Kita lihat ya. PLDV dan SPLDV ini definisinya yang pertama di PLDV dulu, persamaan yang memiliki dua variabel. Ya, kalau SPLDV dua buah persamaan yang memiliki nilai variabel yang sama. Oh, berarti PLDV itu mempunyai sebuah persamaan. Kalau SPLDV ada dua buah persamaan. Ya, nah kalau PLDV dia persamaannya mempunyai penyelesaiannya yang tak terhingga. Ya, contohnya misalnya gini, ya saya tuliskan. Misalnya persamaannya X ditambah Y sama dengan 5. Nah, ini bisa macam-macam ya. X-nya bisa 1 ditambah 4, kan sama dengan 5. Atau 2 ditambah 3, ya, sama dengan 5 juga, kan gitu. Dan seterusnya bisa macam-macam ya. Bisa -1 ditambah 6, kan gitu. Ya. Nah, jadi punya eh, penyelesaian yang tak terhingga banyaknya gitu ya. X-nya bisa macam-macam. Tapi kalau SPLDV hanya memiliki satu pasangan nilai yang sebagai penyelesaiannya. Oke, contohnya misalnya begini ya. X ditambah Y sama dengan 6 gitu ya. 2X dikurang Y sama dengan 6 juga. Nah, ini nilai X-nya dia cuma hanya satu. Contohnya misalnya ya. X-nya kita ganti 4, Y-nya kita ganti 2. Kalau kita masukkan ke persamaan yang pertama, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Yang ini juga pasti jawabannya 4 juga. 2 dikali 4, 8. 8 dikurang 2, 6 juga. Oh, berarti X-nya 4, Y-nya 2. Gitu ya maksudnya ya. Oke. Jadi ada satu pasangan nilai sebagai penyelesaiannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Dari definisi tadi, manakah di antara persamaan-persamaan berikut yang merupakan sistem persamaan linear dua variabel? Ingat ya. Nah, jadi ada dua variabel. Kita lihat yang A, X, Y, P, Q. Oh, ada 4 variabel, berarti bukan. Yang B, 3X, 2Y sama dengan 5, X sama dengan 3Y ditambah 4. Nah, ini bisa merupakan sistem persamaan linear dua variabel. Oke, yang B. Yang C, di sini ada PQ, tapi di sini ada variabel PQ. Nah, berarti bukan. Kalau yang D, 7X per 2 sama dengan 4Y per 3 dikurang 10, dan 2X min Y sama dengan 2X min Y per 4X sama dengan 3X, sama dengan 3, maaf. Berarti ini juga persamaan linear dua variabel. Kenapa? Kalau ini semuanya kita kali 6, ya, kita kali 6, jadi ada variabelnya tinggal X sama Y. Yang ini 4, ini kita kalikan 3, kan jadi ke atas juga, nanti X-nya bisa diselesaikan. Berarti ini juga sistem persamaan linear dua variabel. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk menyelesaikan SPLDV, kita punya 4 cara. Yang pertama eliminasi, substitusi, gabungan eliminasi dan substitusi, dan yang keempat adalah grafik. Nah, nanti kalian boleh pilih, silakan mau pakai cara yang mana yang menurut kalian lebih mudah. Kita mulai dari eliminasi. Nah, ini ada sebuah soal, tentukan penyelesaian sistem persamaan X tambah Y sama dengan 5, dan 2X dikurang Y sama dengan 4. Kita tulis lagi ya. X ditambah Y sama dengan 5, kemudian di bawahnya kita sambung lagi. 2X dikurang Y sama dengan 4. Nah, eliminasi artinya dia menghilangkan. Ya, menghilangkan. Menghilangkan apa? Menghilangkan variabelnya, salah satu variabelnya.
Nah, syarat menghilangkan variabelnya adalah koefisiennya harus sama. Koefisien ya harus sama di depan variabelnya gitu kan. Kita lihat di sini, X koefisiennya 1, X yang di bawahnya koefisiennya 2. Y koefisiennya 1, Y ini juga koefisiennya 1. Ya. Karena sama-sama 1 berarti Y-nya bisa dihilangkan. Nah, berarti Y-nya bisa kita hilangkan. Kalau dihilangkan jadi 0. Nah, sekarang supaya jadi 0, dia harus dikurang atau ditambah ya. Nah, ini harus ditambah. Kenapa? Karena tandanya berbeda, yang satu plus, yang satu min. Kalau nanti tandanya sama, dia plus sama plus berarti tinggal dikurang. Kalau dia min berarti tinggal dikurang. Gitu ya. Jadi kuncinya, kata kuncinya, kalau tandanya sama dia dikurang, kalau tandanya berbeda dia ditambah. Kalau ditambah berarti semuanya ikut ditambah. Kita mulai. 1 ditambah 2 jadi 3x. 5 ditambah 4 jadi 9. Berarti tinggal 3x sama dengan 9 gitu ya. Berarti x-nya sama dengan 9 dibagi 3. Maka kita dapatkan nilai x-nya sama dengan 3. Baru x-nya ya. Untuk mendapatkan y-nya gantian ya, gantian yang x-nya yang kita bikin jadi 0. X ditambah y sama dengan 5. 2x dikurang y sama dengan 4. Tapi kan belum sama koefisiennya, yang ini 1, yang ini 2. Untuk menyamakan, maka yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1. Sehingga kalau dikali 2, yang atas jadi 2x ditambah 2y sama dengan 10, yang bawah dikali 1 tetap 2x dikurang y sama dengan 4. Tandanya sama, berarti kita tinggal kurangkan. Ini jadi 0, karena mau dihilangkan. Nah, bacanya hati-hati ya. 2 dikurang min 1. 2 dikurang min 1, berarti ditambah, jadi 3. Ya. Berarti jawabannya plus 3y. Sama dengan 10 dikurang 4, berarti 6. Nah, maka 3y sama dengan 6. Y-nya berarti 6 dibagi 3. Berarti Y sama dengan 2. Nah, kita sudah dapatkan hasilnya adalah X-nya 3, Y-nya 2. Gitu ya. Atau kalau kita bikin himpunan penyelesaian, dia menjadi 3,2. Gitu ya. Nah, 3,2. Ini X, Y. Kita lihat X-nya duluan, 3,2. Gitu ya. Baik, itu cara eliminasi. Selanjutnya cara substitusi. Soalnya masih sama yang tadi. Substitusi itu artinya dia mengganti, ya. Mengganti apa? Mengganti variabel yang ada, ya. Kita ganti variabelnya, kita ganti dengan yang harus kita ketahui, ya. Kita lihat sini contoh soalnya. X ditambah Y sama dengan 5, kemudian ada 2 X dikurang Y sama dengan 4. Yang mau kita rubah sekarang yang ini nih. Nah, kita ganti X. Nah, ini kita pindahkan Y-nya ke sebelah kanan. Berarti menjadi X sama dengan min Y ditambah 5. Gitu ya, karena Y-nya pindah, maka berubah menjadi minus. Nah, X-nya, kita udah punya nih X-nya ini ya. Maka untuk persamaan yang kedua, X-nya kita ganti. Nah, ya, X yang ini kita ganti. Nah, 2 dikali X-nya dirubah menjadi min Y plus 5. Dikurang Y sama dengan 4. Gitu ya. Nah, ini kita kalikan. 2 dikali min Y jadi min 2Y. 2 dikali 5 jadi, maaf, kecoret. 2 dikali 5 menjadi plus 10. Ini 2 ya, min 2Y. Ya, dikurang Y sama dengan 4. Nah, berarti ini ada Y, ini juga ada Y. Min 2Y dikurang Y, berarti menjadi min 3Y. 10-nya kita pindahin ke belakang. Ya, berarti 4 dikurang 10. Nah, berarti min 3Y sama dengan min 6. Y-nya sama dengan min 6 dibagi min 3. Min dibagi min plus, 6 dibagi 3,
Ya, itu ya. Sama ya, tadi Y-nya sama dengan 2 kan? Oke. Untuk mendapatkan X-nya, tinggal kita pindahkan lagi ke persamaan yang tadi kita udah dapat nih. Y-nya dapatnya 2 kan? Kita ganti sekarang. X sama dengan min 2 ditambah 5. Berarti X-nya sama dengan 3. Gitu ya. Sama seperti tadi jawabannya kan? Nah, maka kalau kita bikin himpunan penyelesaian, maka menjadi 3,2 gitu. Oke, itu jawabannya. Nah, sekarang kalau menggunakan gabungan, eliminasi, dan substitusi. Kita lihat ya. Oke, yang pertama, X ditambah Y sama dengan 5, kemudian 2X dikurang Y sama dengan 4. Kita lihat koefisiennya yang udah sama, ya saya ambil yang Y-nya, berarti yang kita jadikan 0. Tadi kalau dia tandanya berbeda, berarti di jumlah. Berarti ini menjadi 3X ditambah 0 sama dengan 9. Berarti 3X sama dengan 9, maka X-nya sama dengan 9 dibagi 3, X-nya sama dengan 3. Gitu ya. Untuk dapatkan Y-nya, kalian boleh pilih salah satu persamaan yang atas atau persamaan yang bawah. Ya, misalnya saya ambil yang atas aja. Nih, berarti X ditambah Y sama dengan 5. Kita udah punya nih X-nya 3 kan? Nah, berarti kita ganti di sini. 3 ditambah Y sama dengan 5. Berarti Y-nya sama dengan 5 dikurang 3. 3-nya pindah ya. Berarti Y sama dengan 2. Nah, sama lagi kan? Himpunan penyelesaiannya adalah 3,2. Gitu ya. Baik, itu cara gabungan ya. Kalau cara grafik gimana? Wah, cara grafiknya agak panjang, tapi kalian lihat aja ya tayangan berikut. Nah, untuk cara grafik ini kalian harus menggunakan permisalan. X-nya diganti dulu untuk garis yang pertama, untuk menentukan garis yang pertama. Kemudian nanti untuk garis yang kedua, kalian bikin permisalan lagi. Nah, sehingga kita dapatkan di sini hasilnya adalah yang titik potong ini nih. Tuh. Jawabannya berapa? 3,2, sama kan? Nah, jadi mau pakai cara yang mana aja, insya Allah dapat isinya sama. Kalau grafik harus menempatkan titiknya harus pas gitu ya. Itu dia. Silakan kalian pilih mau metode apa saja, silakan. Sekarang kita masuk ke model matematika. Model matematika itu contohnya kayak gini nih. Misalnya ada soal cerita, jumlah uang Sofyan dan Fatima adalah 75.000. Sedangkan selisih uang mereka adalah 5.000. Ya, buatlah model matematika dan sistem persamaannya. Nah, kita misalkan aja uang Sofyan itu kita ganti variabelnya menjadi X, kalau uang Fatima kita ganti menjadi Y. Nah, maka model matematikanya kan tadi jumlah uang Sofyan kan, dan Fatima, kalau jumlah berarti ditambah. X ditambah Y sama dengan 75. Selisihnya berarti tinggal dikurang dong. X dikurang Y sama dengan 5.000. Maka sistem persamaannya adalah X ditambah Y sama dengan 75.000 dan X dikurang Y sama dengan 5.000. Mudah ya? Tinggal kita membuat model matematikanya dengan mengganti nama orangnya atau yang disebutkan di dalam soal diganti menjadi variabel. Gitu ya. Baik, aplikasinya kita lihat. City Wonder. Di sini ada gambar tukang parkir. Ya. Dengan menggunakan SPLDV, kita bisa mencari loh pendapatan tukang parkirnya gitu ya. Pendapatan parkirnya nanti kita lihat soal-soalnya ya. Tapi sebelumnya kita akan coba latihan soal ya. Nih, Bang Zainal memiliki hewan ternak berjumlah 100 ekor yang terdiri dari kambing dan ayam, gitu ya. Nah, kaki hewan ternak Bang Zainal berjumlah 250. Tentukan berapa banyak kambing dan ayam milik Bang Zainal, gitu ya. Nah, langkah pertamanya kita buat dulu kalimat matematikanya, ya. Misalnya kalau ayam, ya, untuk ayam kita kasih variabel A, gitu ya. Ini ayam, berarti variabelnya A. Kalau kambing, kita kasih variabelnya ya sama aja ya, K, gitu ya. Nah, Bang Zainal memiliki hewan ternak berjumlah, jumlah ya, berarti ayam ditambah kambing sama dengan
100 kan gitu. Kemudian kaki hewan ternaknya ada berapa? Ada 250 jumlahnya. Tuh, berarti ayam itu kan kakinya ada 2 ya. Berarti 2A ditambah kambing kakinya 4, 4K sama dengan 250 gitu. Nah, ini kalimat matematikanya. Nah, untuk menentukan banyaknya kambing dan ayam milik Bang Zainal, ya, kita harus cari dulu nih, seperti tadi menggunakan cara yang sudah saya ajarkan. Boleh kita pakai cara gabungan aja ya. Kita samakan dulu nih. Kita mau menghilangkan A-nya misalnya ya. Nah, ini kan 1, ini 2, berarti harus diselesaikan dulu supaya sama, yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 1. Maka yang atas menjadi 2A ditambah 2K, karena dikali 2, di 100 dikali 2 jadi 200. Yang bawah dikali 1 berarti tetap 2A ditambah 4K sama dengan 250. Karena dia tandanya sama, maka dikurangi. Kalau dikurangi jadi 0, ya, 2 dikurang 4 jadi minus 2, 200 dikurang 250 jadi minus 50. Maka kita dapatkan min 2K sama dengan minus 50. Berarti untuk mencari K-nya adalah minus 50 dibagi minus 2. Min dibagi min plus, berarti 50 dibagi 2, 25. Oh, ternyata kambingnya ada 25 ekor. Dapat. Gitu ya. Sekarang ayamnya ada berapa ya? Kita pakai substitusi ya. Nah, kita ambil persamaan yang atas ya. A ditambah K sama dengan 100. Kita udah dapat tadi kambingnya 25. Berarti A ditambah 25 sama dengan 100. Maka A sama dengan 100 dikurang 25. Maka A-nya sama dengan 75 ekor. Tuh. Ya, kita dapatkan seperti itu. Baik, itu saja pertemuan kita, tapi sebelumnya kita simpulkan tadi, sebutkan 4 cara menyelesaikan SPDV apa aja? Ya, ada eliminasi, substitusi, gabungan eliminasi dan substitusi, dan terakhir adalah grafik. Gitu ya. Eliminasi adalah apa tadi? Eliminasi adalah menghilangkan variabel sehingga menjadi 0. Substitusi artinya menggantikan nilai salah satu variabel, gitu ya. Baik, kira-kira kalau kalian paham silahkan jempol kalian ya. Kalau paham berarti yang warna hijau, kalau yang tidak paham yang warna krem, yang tidak paham jempolnya ke bawah gitu ya. Mudah-mudahan kalian paham semua, pasti jawabannya yang jempolnya warna hijau gitu ya. Baik, demikian itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.